Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruri Ahmad di Property Story. Oke, sahabat properti, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami yang menanyakan bagaimana cara memilih tukang bangunan yang bagus. Oke, sebelum saya kasih informasinya tentang cara memilih tukangnya baik, jangan lupa subscribe, like channel saya. Terima kasih. Oke, ya. Sahabat properti, bagaimana sih cara memilih tukang bangun yang baik, yang bagus? Oke, ini memang seringkali kita terkendala ketika membangun rumah itu adalah kaitannya dengan tukang, karena memang tukang ini menjadi ujung tombak ya. Bagaimana mereka itu akan mewujudkan mimpi kita, rencana kita yang sudah kita susun sedemikian rupa dalam desain. Oke, yang pertama adalah cara memilih tukang. Yang pertama adalah pengalaman. Jadi carilah tukang bangun itu yang berpengalaman. Lah, cara mengukurnya seperti apa, Pak? Yang pertama adalah caranya sahabat properti bisa tanya ke kanan kiri, tetangga, teman, saudara yang sudah punya atau yang sudah punya rumah atau yang sudah punya pengalaman membangun rumah. Nah, itu biasanya mereka punya. Nah, mereka akan tahu, oh, Bapak si A, Bapak si B bagus. Itu salah satu cara mengukur jam terbang. Yang kedua, kalau misalkan si tukang ini sudah punya website, sudah punya Facebook, sudah punya Instagram, itu bisa dicek. Dia punya jam terbang banyak nggak? Nah, biasanya kalau sekarang tuh tukang-tukang sekarang sudah punya akun lah. Mereka biasanya punya jam terbang, sedang mengerjakan proyek di mana, berapa unit, berapa lama, itu bisa menjadi rekomendasi cara mengukur jam terbang seorang tukang lama dan punya pengalaman. Itu satu. Yang kedua adalah cocokkan dengan keahliannya. Jadi seringkali sahabat properti taunya tukang bangun itu bisa semuanya. Nah, ketika bisa semuanya itu sebenarnya hasilnya tidak maksimal. Artinya apa? Artinya sahabat properti bisa milih. Yang pertama misalkan tukang bangun. Tukang bangun dengan tukang kayu itu beda. Ya, tukang kayu itu nanti yang akan mengerjakan atap-atap, jendela, kaca, kusen dan seterusnya itu tukang kayu ahlinya sendiri. Kalau tukang bangun itu tukang batu, istilah kalau di Pekalongan itu namanya tukang batu. Itu beda sendiri. Jadi dipisahkan masing-masing ya pengerjaannya karena beda-beda. Gipsum nanti ada ahlinya sendiri. Bangun pasang batu alam itu juga nanti ada ahlinya sendiri ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah komunikasi teratur. Jadi sangat dibutuhkan sekali kalau seorang tukang batu yang bagus itu, tukang bangun yang bagus itu, dia komunikasinya enak dengan kita. Jadi kita akan mudah menyampaikan, Pak, kemauan kita itu seperti ini loh, rumahnya itu menghadap ke sini, ini kurang siku dan seterusnya. Itu dia diajak ngomong enak. Pak, stop dulu ya, jangan dilanjutkan, ini bahaya. Nah, karena nanti akan mengganggu keuangan saya misalkan. Nah, ini perlu tukang batu itu yang komunikasinya bagus. Jadi ini mempermudah dengan kita. Ya, kemudian yang ketiga yang keempat adalah terbuka menerima pendapat. Jadi memang tukang itu salah satu yang kita butuhkan adalah dia itu mau mendengarkan pendapat kita. Dan ini harus ini penting. Karena apa? Karena kan kita sendiri yang akan menggunakan jasanya, kita minta tolong untuk mewujudkan rumah impian kita kan, perencanaannya sesuai kita. Lah ini kalau nggak sesuai rencana, dia nggak mau mendengar pendapat kita, ini bisa hasilnya fatal. Nanti dia bangun menurut persepsinya dia, sedangkan yang kita butuhkan adalah menurut keinginan kita. Jadi
Itu salah satu hal yang penting. Selanjutnya adalah durasi kerja yang jelas. Bapak ini kemampuan bangun rumah tipe 45 milik saya itu Bapak akan selesaikan berapa hari Pak? Berapa bulan Pak? Nah, ini harus jelas. Karena ini nanti ujung-ujungnya adalah sahabat-sahabat properti akan berurusan yang namanya dengan membengkaknya anggaran pembangunan. Ya, jadi ini kita akan rugi kalau misalkan durasinya nggak jelas. Terlalu cepat juga nggak bagus karena beberapa item bangunan itu ada yang harus diukur kepadatannya. Misalkan tanah diuruk itu harus ada beberapa waktunya dulu untuk jeda sehingga nanti jadi padat. Kemudian tembok agar kering dan seterusnya. Itu jadi yang durasinya tepat ya, seperti. Kemudian yang terakhir, setelah dia punya komitmen, punya jam terbang, komunikasinya bagus, terakhir dia mau membuat MOU kontrak tertulis. Nah, MOU kontrak tertulis ini memudahkan menjadi wasit ya, menjadi tolak ukur akad kedua belah pihak, kita selaku orang yang membangun juga dengan dia. Nanti kalau kita kurang bayar berarti yang salah kita. Kalau dia nggak mengerjakan pekerjaan yang salah dia. Ini harus diatur di MOU secara tertulis. Harganya berapa, jasa bangunnya itu berapa, kemudian akan selesai berapa lama, hal-hal teknis lainnya diatur semuanya di dalam MOU secara tertulis. Begitu sahabat properti, semoga bermanfaat dan ikuti terus channel saya, Rory Property. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.